untuk pelayanannya. Marilah kita menaikkan bunga kita bersama-sama. Bersama Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan, dan di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah pikiran dan keinginan hati kami melalui inspirasi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus berkata, hukum yang pertama ialah, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Semua, amin. Tuhan kasihanilah kami. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Agar kami dapat melayani Engkau bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya, saya. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bersama kita katakan amin. Kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan Gloria in Excelsis. Bersama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah-Mu, kami menaikkan syukur kepadamu, kami memuji-Mu atas kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Putra Domba Allah, Engkau telah menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Sang Bapa, terimalah doa kami. Karena Engkau satu-satunya yang kudus, Engkau satu-satunya Tuhan, Engkau satu-satunya yang maha tinggi, Yesus Kristus bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita akan membaca pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 93. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya.
sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu layak, kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Bersama kita katakan, kemuliaan bagi Bapa dan bagi Putra dan bagi Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Mari saudara yang di tempat ini dan di rumah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya saudara, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, oh tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh sekali lagi saudara, tinggikan nama-Mu, oh tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat hari ini Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja kami lakukan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Dengan sayap-Mu, yes Tuhan,
Mari kita membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Daniel 7 ayat 9 sampai 10 dan dilanjutkan ayat 13 sampai 14. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Dan kita melanjutkan ayat 13 sampai 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes. Wahyu Wahyu 1 Wahyu 1 ayat 4b. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Kalian, kita akan masuk di dalam pembacaan Injil. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri.
Pembacaan Injil diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-37 bersama. Kemuliaan bagi Kristus juru selamat kita. Yohanes pasal 18 ayat 33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Demikianlah Injil Kristus bersama. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan apa yang selalu dikatakan oleh Yesus, apa yang selalu dihotbahkan oleh Yesus ialah, "Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat." Jadi inti khotbah Yesus atau khotbah yang diulang-ulang oleh Yesus adalah tentang kerajaan. Tentang kerajaan. Jadi waktu itu memang ada dua kerajaan yang berkuasa. Kerajaan Romawi yang boleh dikatakan gagal, brutal, amoral, ya. Kita kenal salah satu kaisar Romawi, ya, ada filmnya tentang Caligula. Itu amoral betul. Bayangkan dia itu harus mengawini, dia harus kawin dengan adik-adiknya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Yang sebetulnya itu tidak boleh. Tetapi itu dia lakukan. Dan kerajaan ini terus menerus, kalau dulu raja atau kaisar, kalau dia tidak senang dengan seseorang, pancung kepala. Istri yang dia tidak suka lagi,
pancung kepala, ambil yang baru. Sampai sejauh itulah. Dan pada saat itu Kaisar Roma itu tidak mau disaingi. Kalau dia mulai lihat ada saingan di antara orang-orang dekatnya, itu besoknya nyawanya hilang. Nah sekarang Yesus menyatakan diri sebagai seorang raja. Waduh, ini berbahaya. Jadi ada dua yang membahayakan waktu itu. Pertama, itu membahayakan bagi Yesus sendiri. Itu pasti dia dibunuh, pasti dia disalib. Yang kedua, satu orang Yahudi yang bermasalah, itu seluruh orang Yahudi itu bisa dihabisi pada waktu itu. Karena dia punya kekuasaan. Itu kekuasaan dunia memang begitu. Dan memang itulah yang menjadi tujuan, cita-cita, ide, dan menjadi tujuan utama dari setiap orang. Karena apa? Setiap orang itu ingin berkuasa. Dia bisa mengumpul uang agar supaya saya bisa berkuasa. Orang-orang yang katakanlah ingin menjadi bupati atau menjadi wali kota atau menjadi anggota DPR harus kumpul uang banyak. Ya. Untuk mendirikan partai juga harus banyak. Soalnya tujuannya apa? Mereka cukup makan, cukup. Tapi kalau makan sudah cukup, kekayaan sudah cukup, satu yang dia cari yaitu bagaimana saya berkuasa. Tapi sebetulnya bukan kuasa yang dia cari. Yang dia cari di sini ialah bagaimana saya dihormati oleh manusia. Bagaimana saya dihormati oleh orang. Itu kan sebetulnya. Makanya saudara-saudara sekalian di dalam sistem seperti ini, itu sudah masuk ke dalam gereja. Masuk ke dalam gereja. Ibaratnya ketua sinode, pengurus gereja, bishop, termasuk imam, itu akan menjadi perebutan. Akan jadi perebutan. Saya bersyukur pada Tuhan dipercayakan oleh bishop melalui din kami untuk mendampingi sekaligus menerjemahkan calon-calon pendeta atau calon-calon pastor atau calon-calon deacon dan priest atau imam di lingkungan gereja Anglikan Diocese Singapura, khususnya di Indonesia. Ya. Jadi saya mengikuti latihan-latihan para pastor itu di Singapura itu, bolak-balik sampai berapa kali. Ya. Setiap ada termen satu, Pak Yopi ikut. Berikut lagi datang kelas berikutnya, Pak Yopi ikut. Jadi ceramah yang diulang dari tahun ke tahun itu ke sini. Dan saya perhatikan ada calon-calon hamba Tuhan ini di lingkungan Anglikan, ada di antara mereka yang hatinya memang tulus, ingin melayani. Saya mau menjadi deacon atau menjadi priest agar saya bisa melayani lebih efektif. Tetapi ada juga yang bercita-cita kalau saya menjadi seperti itu, menjadi priest atau menjadi deacon, itu saya dapat jabatan, gaji saya naik, kemudian saya mendapatkan suatu kehormatan. Ada juga yang begitu, ada, dan tidak perlu disebutkan namanya. Salah satu di antara mereka itu tidur satu kamar dengan saya. Lalu dia bilang begini, Pak Yopi, kenapa saya tidak dilantik atau diordain? Kenapa? Apakah saya bodoh? Saya tamatan dari luar negeri. Waduh, dengar itu saya jadi agak gimana ya? Saya ini dihormati. Waduh, saya dengar seperti itu. Dan saya ini punya banyak jemaat. Waduh, sampai bergetar hati saya mendengarkan itu.
Ya, saya cuma dengar. Memang saya bukan pengambil keputusan, saya cuma bilang, ya saya ini hanyalah hamba, saya ini tidak ada kekuatan apa-apa. Itu adalah keputusan dari bishop. Ya, silakan aja. Tetapi justru ketika dia mengungkapkan bahwa dia hebat, ya, dia hebat. Sampai saat ini ya tidak diorden. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya pindah. Atau dengan kata lain dia pindah gereja lain lah gitu ya. Tidak usah disebutkan juga namanya, gereja apa. Tapi ini saya lihat bukan cuma satu orang, tapi juga, dan kalau ada mungkin sesudah ini ada yang mewawancarai saya, kalau Pak Yopi sendiri bagaimana? Saya katakan, saya masih manusia. Ada juga perasaan-perasaan seperti itu. Terpancing untuk dihormati, disanjung-sanjung. Apalagi sebelum pandemi kan, kalau orang di beberapa jemaat yang lain ya, saya berkunjung, begitu saya salaman, dia cium tangan saya. Saya justru jadi risih. Mengapa? Emang saya ini siapa? Yesus bilang, kalau kamu sudah melakukan pekerjaanku dan kemudian sesudah selesai, lagi keringat-keringat, lagi ngepel. Ya. Lalu sesudah itu, si raja itu bilang, udah selesai. Biasanya kan kalau udah capek, ya kalau gitu itu ya, oke, mari kamu udah capek makan dulu, baru ngepel lagi, kasihan. Nah, dalam perumpamaan Yesus, orang seperti itu sudah kerja, sudah pulang dari kebun, lalu tuannya bilang, sekarang kerjakan lagi yang ini. Sekarang ngepel lagi. Sudah selesai, tunggu-tunggu dipanggil makan. Enggak. Cuci piring. Terus Yesus bilang, saya mau kasih tahu sama kamu ya. Inilah yang disebut dengan seorang pelayan yang melayani tuannya. Ini seperti itu. Bahwa apa? Kamu adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya. Ini dah warden jemaat di sini, ada Pak Tumpal ya. Ada warden Ibu Natalina juga sebagai pastor ya. Ini saya kasih tahu loh. Kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, itu juga sudah aduh. Saya sedang kata-kata Ibu Natalina bilang gini, Pak, saya enggak pokoknya enggak yang lain. Saya melayani juga itu sudah kehormatan yang diberikan oleh Tuhan. Saya bilang, hati kita sama. Tapi ketika kita mulai menuju kepada sistem dunia ini, disitulah kita disebut sebagai orang yang bertentangan dengan hati Yesus. Bertentangan. Nah, Yesus punya tujuan, ingat ya. Dia mau mendirikan kerajaan, bukan seperti kerajaan dunia, tapi ini kerajaan di mana saya sendiri jadi rajanya. Terus kalau kerajaan itu kalau kerajaan atau negara. Kalau Malaysia sebut kerajaan. Inggris kerajaan. Indonesia bukan negara kerajaan, tapi negara presidensial. Artinya yang paling berkuasa itu adalah presiden dan itu dipilih. Kalau raja kan ikut turunan. Dia turunan ini, kalau turunan raja dia yang ganti. Raja punya anak laki-laki atau perempuannya jadi raja atau jadi ratu. Kayak di Inggris kan begitu. Kalau di Indonesia sistem pemilihan, ya, sistem pemilihan. Nah, saudara-saudara sekalian, apakah itu kerajaan atau itu satu negara harus memenuhi 4 syarat minimal. Saya bukan orang hukum, tetapi saya tahu bahwa satu, ada wilayah dong, harus ada wilayah dulu baru disebut negara, ya kan? Wilayahnya di mana? Oh, di pulau sana. Yang pertanyaan berikut, ada orang nggak di pulau itu? Kalau pulau itu tidak ada orang,
cuma ada binatang-binatang, itu bukan negara. Itu yang kedua, harus ada orang. Yang ketiga, harus ada, kalau sudah ada orang, harus ada aturan di sana. Undang-undang harus ada. Dan yang ketiga, ada rajanya. Ya, kalau disebut kerajaan. Nah, Yesus itu dia kemudian menetapkan wilayah bumi ini. Kemudian yang berikut, orang-orangnya orang-orang pilihanku. Siapa mereka? Mereka yang percaya kepada Dia. Sebagai apa? Ya sebagai Tuhan, penguasa, raja. Sampai Yesus bilang, untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang. Supaya saya diperlakukan sebagai raja, untuk disembah, dihormati. Saya bersyukur saudara-saudara yang hadir di sini. Saya lihat juga tadi di Subang ya. Di Subang, walaupun mereka itu cuma satu akun, tapi mereka itu duduk keliling beribadah. Itu mereka menghormati Tuhan. Saya juga lihat di asrama, di asrama ada sekitar 40 orang, ya. Di situ juga mereka itu duduk tertib mendengarkan firman Tuhan. Kita datang ke sini, kita pakai baju yang bagus. Itu namanya kita menghormati Tuhan. Tapi menghormati Tuhan itu sebagai raja, Yesus sebagai raja, yang terutama ialah kita tunduk pada Dia. Bukan cuma kita berdoa minta sesuatu. Dia adalah raja yang bertanggung jawab. Di Mazmur tadi sudah diuraikan ya tadi tentang siapa raja itu. Dan Yesus itu ditanya, kamu itu siapa? Raja? Ada Yesus tanya, kamu bilang aku raja, itu dari hati kamu atau kata orang lain? Artinya apa? Kalau dari hatimu, engkau adalah warga negara kerajaanku dan kau yang tunduk sama saya sebetulnya. Kau yang tunduk. Lalu saudara-saudara sekalian, Yesus kemudian berkata bahwa engkau sendiri mengatakan aku adalah raja dan untuk itulah aku lahir. Coba saudara bayangkan. Memang Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oke, kita tidak usah buat apa-apa. Udah, itu dia sudah, itu pekerjaan Dia. Jangan ada orang bilang, aku mau buat dosa kan sudah ditebus. Itu bahaya itu. Ingat, Dia juga adalah raja. Dia sudah kerjakan pekerjaan menghapus dosa di atas kayu salib. Dia sudah menyucikan kita dari dosa. Nah sekarang, aku raja. Untuk apa? Disembah, dihormati. Anda bisa menghormati Dia lewat doa Anda. Menghormati Dia dengan melakukan pekerjaan apa saja. Menghormati Dia dengan apa? Menjadi hamba, seperti yang saya katakan tadi. Kita ini semua hamba. Hamba kita. Jadi, kalau kita disuruh apa saja, ngepel, membersihkan, mengatur semua ini, itu kehormatan dari Dia. Ya, kehormatan. Jadi singer, jadi pemain musik, jadi liturgos dan sebagainya, apa saja. Kadang-kadang ada orang yang bilang, Pak saya nggak bisa, mau khotbah juga nggak bisa, mau angkat kursi juga, ini belakang saya sakit, tangan saya sakit. Kamu ada dompet nggak? Ada. Nah, kasih lewat dompet kamu supaya orang yang bekerja juga bisa minum gitu. Kita semua bekerja bersama-sama. Lalu waktu kita bersama-sama ini, kita saling melayani. Saling melayani. Saya punya pimpinan dulu, kalau sudah lagi antri di makan, ya, saya pikir dia mau ke depan, dia mau ambil makan dulu. Enggak, dia antri, kemudian dia ambil piring, dia taruh sendok garpu, ya, lalu dia kasih ke saya. Loh, enggak, Bapak dulu. Enggak. Saya hamba Tuhan, saya melayani. Waduh, situ saya tersentuh hati saya. Saya katakan, ini orang ini adalah pelayan. Dan saya coba ikut beberapa kali. Sebab kadang-kadang juga udah datang lapar,
Iya kan? Kan gitu, udah lapar. Peduli orang yang antri di belakang, yang penting saya dulu makan. Tapi di beberapa kesempatan saya ambil, mari Bu, mari Pak, gitu. Dan memang seharusnya begitu. Tapi saya katakan, saya sendiri juga masih belajar. Saya hamba yang terus diingatkan oleh firman Tuhan, makanya kita ada hari ini. Jadi saudara sekalian, sungguh luar biasa kalau hari ini kita, di dalam gereja kita, ada 2 yang disebut dengan sarana kasih karunia. Ya, yang pertama itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan seperti dalam kepercayaan lain. Ini loh firman Tuhan, ikuti lu selamat. Kita enggak. You sudah selamat oleh darah Yesus Kristus. Dia sudah kerjakan itu. Oke? Udah? Nah, yang berikut ketika firman Tuhan disampaikan, kita semua termasuk saya diingatin. Ingat loh, kamu hamba yang tidak berguna, kamu itu pelayan dan dia adalah raja. Gitu. Dia adalah raja. Sembah dia itu siang dan malam. Sembah dia itu. Cara menyembah kita itu ya ikuti apa maunya dia. Tapi bukan Anda itu selamat, karena kita sudah bersama dengan dia. Makanya Yesus bilang, ikuti aku. Gimana? Ya kayak itulah induk bebek atau induk ayam, anak ayam di belakang ikut dia. Betul nggak? Di mana jalan dia, kita ikut. Di mana dia pergi, kita ikut. Di mana hati dia, di situ hati kita. Makanya Yesus bilang, kalau kamu ikut aku, ikutilah perintah-perintahku. Gitu. Ya kan? Nah, perintah-perintahku itu ya ini. Bukan supaya kamu masuk surga. Enggak. Justru kamu sudah saya selamatkan kok. Sekarang ikuti. Lalu ibarat di jalan tol dari Jakarta menuju Surabaya. Ya. Ini sudah dikasih tanda-tanda, tidak boleh melebihi, ikuti aturan-aturan. Begitu kita langgar aturan, kita celaka, mati. Nah, itu maksudnya Yesus itu di situ. Aku kasih perintah ini, tanda-tanda ini supaya kamu itu bukan cuma selamat nanti, selamat juga di dunia ini. Karena apa? Kerajaan yang saya bangun ini ada undang-undang kerajaan, ikuti itu supaya apa? Supaya hidupmu damai, hidupmu enak. Aku kasih nafas sama kamu untuk kamu nikmati hidup ini, bukan susah sana, susah sini. Nah, yang bikin susah kan yaitu kita sendiri. Kalau Yesus bilang ini kerajaanku demikian, tapi kita kemudian bikin kerajaan sistem dunia ini, ya susah lah. Nah, saudara sekalian, hari ini kenapa kita itu putih? Putih atau emas sama? Karena hari ini adalah minggu menjelang Advent, minggu depan Advent pertama ya. Jadi nanti ini diganti purple atau warna ungu. Kalau hari ini warna putih karena apa? Hari ini disebut sebagai minggu Christ the King. Nah, bacaan kita itu tentang Kristus sebagai Raja. Kita diingatkan yang menjadi karakter kita, oke? Saya katakan belajar taat kepada Raja itu. Belajar taat kepada dia. Karena apa? Dia sudah kasih contoh. Banyak orang kan begitu. Gue udah diselamatkan oleh dia, jadi seenak aja bikin dosa, enggak apa-apa. Toh dia sudah mati di kayu salib. Saya katakan di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa Yesus itu menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga sampai dia mati di atas kayu salib. Jadi kematiannya bukan cuma tebus dosa. Kematiannya itu juga adalah contoh ketaatan. Itulah kita dipanggil. Untuk itulah dia dipanggil dan untuk itu kita juga dipanggil. Untuk apa? Taat. Makanya kita disebut dengan disciple. Murid. Murid Yesus artinya disciples of Jesus. Nah, disciples of Jesus ini asal katanya adalah disiplin. Makanya tadi jam 9, mulai ya jam 9.
Walaupun belum sempurna atur sana atur sini, tapi kita ada usaha untuk selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Memberi yang terbaik ini supaya bukan Tuhan sayang sama kita, enggak. Karena saya mengakui Dia sebagai Raja yang harus dipatuhi. Patuh sama Dia. Makanya saya katakan Tuhan menyediakan orang-orang di sekitar kita. Anda kan panitia Natal ya? Siapa ketua panitia Natal di sini? Oh, Silvi ada di belakang. Di sana dia lagi mimpin di asrama ya. Nah, dia itu ketua panitia Natal. Besok, karena dia ketua, dia bilang, Pak Yopi minta tolong boleh dipel yang sebelah itu acara kita udah mau mulai. Saya belajar ketaatan, saya ikut. Dia pimpinan, dia ketua Natal, oke saya ikut. Dia suruh. Belajar seperti itu, ya. Bu Natalina pimpin ya, Pak Tumpal baca Alkitab, ya. Rudi siap ya, kamu mau jemput, wah dia sudah siap, sebelum kita sampai. Kita belajar, tapi kita tidak sempurna. Kalau kita tunggu kesempurnaan, kita tidak akan sempurna. Tapi untunglah Yesus kita adalah Yesus yang mengerti kita. Allah peduli, Allah mengerti. Itulah Tuhan kita. Dia Raja yang memegang kekuasaan, Dia jaga kita, tapi Dia juga harus dihormati, disembah, dipuji, ditaati. Dan Yesus itu adalah contoh ketaatan itu. Saudara, biar Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita hari ini. Sambil kita pulang, apalagi kita akan mau menerima roti dan anggur ini. Waktu lihat roti itu ya, kita harus lihat inilah tubuhmu yang dihancurkan di kayu salib. Dan masuk ke dalam tubuh kita. Waktu masuk dalam tubuh kita, kita harus bersyukur, Tuhan, aku ini orang berdosa tapi Engkau rela masuk di dalam hidup saya. Tapi bukan roti itu tapi itu mengingatkan kita bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Makanya perjamuan kita itu adalah ngingatin loh bahwa Yesus ada di dalam hatimu. Ngingatin bahwa darahnya itu sudah menyucikanmu. Mengingatkan, itulah iman kita. Pulang hari ini, baik yang di rumah, kalau di rumah kan mereka tidak bisa terima begitu ya. Tapi cukup saja dengan ini. Waktu kita ingat roti itu cukup kita berdoa dalam hati Tuhan Yesus. Makasih Engkau ada di dalam hati saya menjaga saya. Saya tidak perlu takut. Itu nilainya sama dengan perjamuan. Tuhan terima kasih darah-Mu telah menyucikan saya. Itu. Jadi tidak harus tiba-tiba ambil anggur atau di sana. Enggak. Karena apa? Roti dan anggur itu diterima dengan iman. Oke? Mari kita tenangkan diri kita sebentar. Kita renungkan firman Tuhan ini sambil kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau adalah Raja yang bertanggung jawab atas hidup saya. Kalau Engkau adalah Raja, saya seharusnya tidak perlu khawatir tentang masa depan hidup saya. Saya tidak perlu takut akan siapapun kecuali Engkau. Engkau datang menemui saya hari ini melalui firman-Mu dan melalui perjamuan kudus. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima akan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menaikkan pengakuan iman di Syria Konstantinopel. Oleh karena itu jemaat Tuhan saya untuk bangkit berdiri. Bersama, kami percaya kepada satu Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Allah Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan dan bukan dibuat, sehakikat dengan Allah Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita, mati dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Allah Bapa dan Allah Putra, yang bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya satu gereja yang kudus dan katolik dan rasuli. Kami mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kita akan menaikkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita secara bersama-sama. Bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan doa kolekta kita pada hari ini. Bersama, Allah dan Bapa yang kekal, Engkau menciptakan kami dengan kuasa-Mu dan menebus kami dengan kasih-Mu. Tuntun dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu, agar kami dapat memberikan diri kami dalam kasih dan pelayanan satu dengan yang lain dan kepadamu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, kami percayakan tuntunan-Mu terhadap bangsa kami melalui para pemimpin yang Kau percayakan untuk memimpin bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kehadiran kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, biarlah Tuhan kehidupan kami boleh berdampak untuk bangsa kami, dan kami boleh menjadi berkat, menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan terus berikan hikmat kepada beliau Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga Tuhan dengan hikmat-Mu itu Bapa dan hati yang takut akan Engkau, dia boleh menjalankan kepemimpinannya dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya saja kepada tanggung jawab pada dirinya, tetapi tanggung jawab kepada bangsa dan negaranya. Terlebih lagi tanggung jawabnya kepada Engkau. Tuhan berkati Tuhan para petinggi-petinggi negara kami, mulai dari yang di pusat sampai yang ke daerah RW dan RT. Biarlah hati yang takut akan Engkau ada di dalam kehidupan mereka dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu,
sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Anglikan Indonesia, dan juga gereja Anglikan yang ada di seluruh dunia. Tuhan, berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami yang Engkau Allah telah pilih dan percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Tuhan, berkati bishop kami, The Right Reverend Titus Chung, Dean kami Reverend Timothy Chong, Associate Dean kami Reverend Yopi Buyung, dan juga seluruh pastor-pastor yang ada. Engkau Allah memberkati. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjadi teladan dalam kehidupan mereka untuk menggembalakan kami domba-dombanya. Tuhan, berkati mereka dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka. Engkau Allah memberkati. Tuhan juga memberkati Tuhan Yesus untuk seluruh klaster-klaster yang ada, baik yang ada di Subang. Tuhan, Engkau Allah memberkati. Berikan hikmat bagi Pastor Othniel Teup yang dipercayakan di dalam penggembalaan domba-domba-Mu yang dipercayakan di sana. Tuhan, Engkau Allah yang berikan hikmat kepada hamba-Mu ini, supaya Tuhan melalui kehidupan mereka banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga Tuhan untuk gereja kami Jemaat Saint Paul di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh para pastor, seluruh majelis, dan juga seluruh pengurus. Engkau Allah yang akan berikan kesatuan hati kepada kami dalam melayani dan juga dalam menjalankan perintah Allah, amanat Tuhan di dalam menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh gereja-gereja dan juga gereja Anglikan dimanapun berada ke dalam pimpinan tangan-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kiranya Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi yang saat ini Tuhan belum benar-benar pulih akibat dari pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya Tuhan umat-Mu senantiasa berseru dan berharap kepada Engkau. Biarlah mereka terus bersandar kepada Engkau Bapa, dan pengharapan mereka tidak pernah pudar meskipun mereka menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Jemaat Saint Paul Bandung. Tuhan, Engkau Allah memberkati. Biarlah Tuhan Yesus jemaat ini hari lepas hari mereka semakin lagi bertumbuh dan bertumbuh di dalam iman dan percaya mereka kepada Engkau. Mungkin saat ini Bapa, di antara jemaat-Mu Tuhan ada yang bergumul untuk sakit penyakit. Biarlah kiranya Engkau Allah yang sang tabib di atas segala tabib akan menyembuhkan mereka. Bagi mereka yang bergumul untuk pekerjaan, Engkau Allah yang akan tolong dan membukakan jalan. Bagi mereka yang bergumul untuk ekonomi, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan memberkati setiap lumbung-lumbung mereka, sehingga Tuhan setiap jemaat-Mu tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, kami menyerahkan Tuhan jemaat ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pemeliharaan tangan dan kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah yang terus berjalan bersama-sama dengan mereka, karena Engkau adalah gembala yang baik. Engkau Allah yang akan menuntun jemaat-Mu ini Bapa ke padang yang berumput hijau, sehingga jemaat-Mu Tuhan hidup tidak dalam kekurangan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Kami berdoa untuk Saudara Reksa dan juga Saudara Raisa, dan juga mungkin ada jemaat Tuhan yang berulang tahun yang kami tidak tahu namanya, tidak kami sebut namanya. Kiranya Kau Allah yang akan memberkati mereka dengan bertambahnya usia, bertambah pula hikmat pengertian yang seluas samudra yang akan Kau tambahkan kepada mereka. Berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam pelayanan mereka, berkati dalam kehidupan mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami menyerahkan Tuhan, jemaat Tuhan ke dalam pimpinan tangan-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.
Saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita adalah tubuh Kristus dalam satu roh. Kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Oleh sebab itu marilah kita mengejar semua hal yang mendatangkan damai sejahtera dan membangun kehidupan kita bersama. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara senantiasa dan menyertaimu juga. Saudara, mari kita membagikan salam damai. Tidak usah salaman begini ya, tapi begini aja. Beri salam dan senyum. Oh, senyum tidak kelihatan karena pakai masker. Ya, oke. Baik, kalau sudah kita akan masuk dalam persembahan. Dan silakan duduk kembali. Tim worship akan memimpin kita dalam satu pujian. Sementara itu persembahan dijalankan. Ya, saya kira satu saja cukup ya. Mari silakan. Ada lagunya. Kalau yang di rumah, silakan catat nomor rekening yang ada di layar saudara. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa untuk persembahan kita hari ini. Bersama-sama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di sorga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan hari ini. Dan bagi yang di rumah ya, sementara di sini menerima roti dan anggur, kita di rumah berdoa, berterima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkannya untuk kita. Saudara sekalian, kita telah datang dengan cara yang baru dan hidup di hadapan takhta Allah untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang bersama. Kita telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru. Kita telah datang kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan bersama dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Putranya yang kasih. Di dalam kita, kemuliaan kita yaitu pengampunan dosa. Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara sekalian, inilah roti yang kita pecah-pecahkan bersama untuk mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Inilah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur.
untuk mengambil bagian dalam darah Kristus. Sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh. Karena kita semua telah mengambil bagian dalam satu roti. Roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, yang memberi hidup kepada dunia. Bersama, amin. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Mari kita ucapkan doa ini bersama-sama. Tuhan yang pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini, mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata. Kami tidak layak mengumpulkan rema-rema yang berada di bawah meja-Mu, tetapi Engkau adalah Tuhan yang sama, yang senantiasa berbelas kasihan. Karena itu, karuniakanlah kami, Tuhan yang pengasih, untuk memakan tubuh putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, dan meminum darahnya, maka kami selamanya tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kami. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemberian roti dan anggur ini. Kami menerima sarana kasih karunia ini dengan iman dan ucapan syukur. Saudaraku, datanglah dengan iman, terimalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah diberikannya untukmu, dan darahnya yang telah dicurahkannya untukmu. Makan dan minumlah sambil mengingat bahwa Ia telah mati untukmu, dan makanlah dia di dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Saudara sekalian, roti ini saudara tarik dengan jari, pegang, dan langsung makan. Dan jangan menyentuh roti yang lain dalam rangka menjaga prokes kesehatan. Kemudian anggur, ini saudara disediakan cawan kecil-kecil yang disebut dengan sloki. Mungkin Ibu Natalina tidak perlu ambil, itu saudara ambil sendiri sesudah Ibu Natalina mengatakan inilah darah Kristus. Sesudah saya mengatakan inilah tubuh Kristus, sudah ambil, dan waktu saudara memakannya itu, jangan lupa berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh berada di dalam hati saya. Begitu minum, terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyucikan dosa-dosaku. Baru letakkan ini kembali, ya. Jadi nanti boleh satu-satu maju ke depan. Saya dengan Ibu Natalina akan tetap pakai masker supaya tidak ke sini. Saudara waktu makan cuma buka sebentar maskernya dan kemudian memasukkannya. Nah, ini yang saya pegang tadi, ini untuk saya. Amin. Tubuh Yesus. Darah Yesus. Boleh. Tubuh Yesus. Tuhan Engkau berkati Allah. Tutup bungkus dan kuasa. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear worship, He hears faith.
sing, sing his praise aloud, sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing, sing his praise aloud, sing his praise aloud. There is a sound that changes things, the sound of his people on their knees. Awake up, you slumbering, it's time to worship him. Awake my soul and sing, sing his praise aloud, sing his praise aloud. Saudara-saudara sekalian, mari kita ucapkan bersama doa ini. Bersama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan kami dalam keluarga beriman. Kami memuji-Mu karena Engkau telah memberi kami makan dengan kehidupan Kristus melalui firman dan sakramen. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dengan membagikan kabar baik dan dengan melakukan tindakan iman, kasih dan perbuatan baik. Peliharalah kami setiap Yesus datang kembali dan seluruh ciptaan hidup untuk memuji nama-Mu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Marilah kita pulang dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Bersama kita katakan, amin. Ibadah kita telah selesai dan untuk lagu penutup saya serahkan pada tim worship. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Untuk saudara yang di rumah juga, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ,
to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Boleh duduk kembali. Saya mau sampaikan selamat kepada ada di sini ada ya Pak Agus Muji ya. Boleh selamat. Ini ada di Zoom mereka, ada di Zoom. Ya. Lalu Pak Singarimbun, anak-anak di asrama, terima kasih buat Sylvie yang bisa memimpin di asrama. Ya, ada berapa orang di sana? Ada 40, berapa? Lebih lah ya. Kemudian ada Ibu Duma boleh beribadah bersama kita. Ada Ibu Hermin, Pak Johan dan kawan-kawannya ya. Pak Johan itu bisa kelihatan, terus Ibu Yuliana Wati dengan keluarganya. Ada dari Kamboja juga rupanya ya. Halo Ray, ya jaga kesehatan di sana ya. Tuhan berkati. Ibu Tuti Harijani, Ibu Tuti, di online ya. Baru kemudian ada Pak Alamta Singarimbun, Pastor Henry ada di sana ya. Selamat beribadah dan terima kasih untuk kehadirannya ya. Yang di Subang ya, di Subang saya kira mereka masih ada ya. Nah, di Subang itu ya mereka bisa menangkap, kita kunjungi kemarin ya mereka di sana, dan mereka ada ya, orang-orang di sana, ada orang-orang kampung di sana ada sekitar 10 lebih ya, mereka ikut ibadah. Nah, kalau di asrama itu ada sekitar 40 bisa sama-sama dengan kita. Yang di sini cukup lumayan banyak. Dan ya sesudah ini yang di rumah silakan menikmati ininya masing-masing ya, silakan menikmati masing-masing. Dan kita yang ada di sini ya boleh turun ke bawah untuk ada makanan dan minuman yang sudah disediakan oleh saudara kita Gilang, dan tetap jaga prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Minggu depan ya, jangan lupa minggu depan kita sudah mulai masa Advent pertama. Ini diganti dengan warna ungu ya, supaya kita diingatkan akan penantian pada hari Natal ya. Minggu Advent 1 lilin ya, enggak ya, minggu depan kita sudah mulai pasang 1 lilin, lilin itu ya 5. Baru Advent kedua 2 lilin, Advent ketiga 3 lilin, Advent keempat 4 lilin. Pas hari Natal 5 lilin dinyalakan, di tengah itu lampu merah. Oke, itu bagian dari tradisi gereja kita.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya, silakan untuk ke bawah. He's coming on the clouds. He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow down. Terima kasih Pak Yopi, Reverend Yopi, Every chain will break. untuk pelayanannya. Tuhan Yesus berkati.